Halo teman-teman, ya Laringal di sini. Ini adalah ya jawaban dari saran-saran teman, entah dari yang offline ataupun yang online, tentang ayolah bikin apa sesuatu yang bisa dibagi-bagi atau ada masalah gitu, digawe wae ngobrol sendiri atau ya pokoknya sharing-sharing apa aja tentang pemikiran-pemikiranmu, misalnya pemikiran dan pemahaman-pemahamanmu terhadap sesuatu. Kali ini berarti yang di video pertama ini, insya Allah ya, kalau jadi kita bakal saya bakal sharing soal pentingnya, apa sih pentingnya menjadi seorang songwriter dan hal-hal penting apa yang kira-kira songwriter perlu tahu, khususnya buat yang ingin menjadi songwriter atau yang sudah memulai jadi songwriter tapi ya belum master banget ya, maksudnya belum, karena sampai detik ini saya juga tetap masih belajar mengolah untuk menjadi songwriter. Baiklah, jadi kita akan hidup ya, manusia pasti hidup kan. Kita musisi, kita songwriter, atau kita yang memainkan musik, atau kita yang menulis lagu, menulis musik, pasti nggak bisa lepas dari yang namanya musisi atau pendahulu kita yang kemudian membentuk pola pikir atau memori di otak kita terhadap sesuatu atau pemikiran-pemikiran apa yang mereka tanam di musik mereka, atau pemahaman-pemahaman apa yang mereka tanam di musiknya atau lagunya. Itu bisa jadi bentuk respon mereka memahami atau ya memahami kejadian-kejadian hidup yang dialaminya ke dalam bentuk musik. Nah, yang menurut saya menarik adalah, sadarkah kita kalau misal sebenarnya ya preferensi itu pasti penting, tapi apa kita sadar kalau sebenarnya kita juga bisa menciptakan pemikiran-pemikiran kita sendiri atau berusaha memahami sesuatu hal yang terjadi pada kita? Karena mereka pendahulu kita kan juga mungkin merespon apa yang mereka alami. Artinya kita juga bisa merespon sesuatu kejadian yang menimpa dan kita alami. Jadi mungkin kita bisa ngebentuk intuisi bagaimana memandang dan merespon kejadian-kejadian yang ada di hidup kita. Nah, untuk memperkuat cara membahasakannya ya, kita kadang paham rasa yang kita alami, tapi kadang kita sulit untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan atau menuliskannya. Nah, di situ bisa kita kombinasikan dengan referensi-referensi pendahulu kita, misalnya lirik-liriknya, cara dia menulis lirik atau cara dia bermetafora. Ternyata buat songwriter itu juga wajib membaca buku, entah itu buku sastra atau yang fiksi gitu. Jadi buat perbendaharaan juga bisa baca buku apapun lah, yang misal kita bisa mendapat pandangan baru dari membaca buku. Pandangan-pandangan itu menjadi tabungan di memori kita. Pas kita mau menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, kita bisa kebayang-kebayang atau kita bisa memecah tabungan yang ada di otak kita atas referensi-referensi yang kita baca. Terus dari segi bagaimana mengkomunikasikan atau membahasakan kejadian yang menimpa kita. Jadi kombinasi antara referensi, bacaan-bacaan, sama bagaimana kita bisa merespon
versi kita sendiri atas kejadian yang dialami kita ataupun teman kita atau lingkungan sekitar gitu. Biasanya karena itu biasanya lebih mudah, lebih ya seperti menyalin apa yang kita rasakan ke dalam bentuk teks. Itu salah satunya. Dari segi lirik misal. Dari segi lirik pun kadang bermacam-macam. Ataupun saat kita baca buku atau nonton film itu biasanya kan beda-beda ya. Fokusnya ada yang misal ya misalnya baca buku cerpen gitu atau novel, fokusnya kadang beda-beda setiap orang. Kayak misal aku seneng sama jalan ceritanya, aku seneng sama plot twistnya, misal aku seneng sama tokoh dalam cerita yang karakternya kuat banget. Atau bisa jadi aku suka bagaimana penulis menyampaikan dialog per dialog atau pernyataan per pernyataan yang kita bisa sangat nyaman untuk menikmati kalimat per kalimat gitu. Nah, kalau saya biasanya yang membuat saya paling menikmati sebuah tulisan atau bacaan itu biasanya dialog per dialognya atau tulisannya. Kadang sederhana tapi dalam. Itu yang perlu kita gali, di bagian mana kita bisa menikmati sebuah bacaan. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu hobi baca yang harus baca kayak harus ngopi, itu enggak. Tapi kalau pas membaca itu biasanya nggak mau berhenti. Nah, kadang sulitnya untuk memulai tapi nggak apa-apa, itu juga perlu dibiasakan mungkin. Nah, itu tadi di bagian bagaimana atau di sisi mana kita bisa nyaman menikmati sebuah tulisan. Di situ kita bisa belajar soal metafora apa yang dipakai penulis, bagaimana cara penulis mendeskripsikan soal gelas, misal gelas dari sudut pandang A, gelas dari sudut pandang B. Gelas bisa menjadi banyak sudut pandang, gelas bisa menjadi banyak deskripsi, tergantung dari mana sudut pandangnya diambil gitu-gitu. Nanti biasanya nemuin itu sendiri. Terus yang kedua adalah dari kita suka tulisan yang gimana sih gitu. Ya memang itu beda-beda, orang selera memang beda-beda. Misal aku seneng yang bulat, seneng yang liriknya A tapi artinya min A atau min Z, ya itu nggak apa-apa. Terus ada juga yang seneng yang langsung, seneng yang nggak perlu mikir atau nggak perlu menyiksa pendengar. Misal kalau baca liriknya ini nggak pusing 2 kali udah membaca, kemudian disuruh untuk menerjemahkan ini artinya apa toh gitu, atau bahkan nggak bisa dibaca, aduh jangan, itu menyiksa, kasihan pembaca sama kasihan pendengar. Terus ada juga yang suka sama yang ya sederhana, yang lugas, jelas tapi mengena gitu. Kalau mau ngomong A, yuk ngomong A, tapi referensi tadi lah, tabungan di otak kita tadi yang kemudian bagaimana mendeskripsikan atau menuliskan sesuatu yang sederhana, simple tapi mengena. Itu mungkin bisa hasil kebiasaan atau hasil dari kita mengembangkan selera gitu. Karena selera menurut saya juga berubah. Zaman umur seberapa selera suka itu ya udah sukain aja. Nanti berapa tahun lagi geser, ya udah nikmatin aja perjalanan selera gitu. Nah, sampai pada akhirnya bagaimana caranya selera kita bisa mewakili selera banyak orang. Nggak mungkin kalau semua orang ya, tapi banyak orang. Bagaimana selera kita kalau menurut kita wah ini udah enak, itu bisa mewakili banyak orang.